Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali dengan Bu Meta. Ibu akan menjelaskan mengenai muatan PPKN ya, ya yang masih di tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku kebanggaanku. Muatan PPKN. Ya, sebelum belajar, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Artinya, aku ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Oke, sebelum ke tujuan pembelajaran, Ibu akan membacakan mengenai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, abahu nidu'afa fa innama turzaquna tunsoruna bidu'afaikum, yang artinya carilah keridhaanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah kalian, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan orang-orang lemah kalian. Ya, jadi di pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai yang pertama, siswa mampu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila. Yang kedua, siswa mampu memberikan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan sikap kepahlawanan dengan makna sila kelima Pancasila. Oke, yang pertama, menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila. Apa sih hubungannya simbol kelima dengan makna Pancasila? Oke, kita lihat sama-sama ya. Nah, hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila. Sila-sila Pancasila merupakan pedoman bangsa Indonesia. Setiap sila Pancasila memiliki makna yang penting. Simbol sila Pancasila juga memiliki arti, seperti sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima memiliki simbol padi dan kapas yang menggambarkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu kebutuhan sandang dan pangan. Sila kelima bermakna bahwa kita harus berperilaku adil. Kita juga harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan dasar. Oke, nah ini merupakan simbol atau lambang sila kelima Pancasila, yaitu apa? Padi dan kapas. Ya. Nah, ini adalah contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Pengamalan sila kelima Pancasila dapat tercermin pada kehidupan atau contoh kita sehari-hari. Yang pertama, kita harus adil terhadap semua teman. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman, ya, semuanya sama. Yang kedua, membantu orang lain yang sedang kesusahan. Artinya wajib kita bantu orang yang sedang susah atau orang yang sedang mengalami kesusahan. Yang ketiga, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Setiap orang itu mempunyai hak yang berbeda. Ya, kewajibannya sama, Bu. Yang namanya wajib itu sama, ya. Kita wajib menunaikan sholat, ya. Kita wajib menghormati orang tua, kita wajib membayar zakat, kita wajib membantu orang lain, ya.
Nah, haknya apa? Hak setiap orang itu berbeda, gitu ya. Seperti rezeki yang Allah berikan kepada kita itu berbeda, ya. Uh, si A mendapatkan reward dari ayahnya 5.000, sedangkan si B mendapat reward dari ibunya 2.000. Berbeda ya nak ya, itu kita harus menghargai, kita tidak boleh iri kepada hak-hak orang lain. Dan yang keempat, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ya, artinya kita harus mengutamakan jamaah daripada sendiri, begitu ya. Gitu. Yang kelima, bergotong royong demi kepentingan bersama. Nah, gambar padi dan kapas menggambarkan sandang dan pangan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, padi itu menggambarkan pangan. Pangan itu kebutuhan makanan kita, ya nak ya. Sedangkan kapas sandang, pakaian gitu ya. Pakaian yang kita kenakan itu terbuat dari kapas ya, diproses menjadi benang, diproses lagi menjadi kain, lalu diolah atau dibuat pola oleh penjahit, lalu dibuat pakaian, lalu pakaian itu dikenakan oleh kita. Oke, nah selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai sikap tokoh pahlawan yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Di tema sebelumnya Ibu sudah menjelaskan ya nak ya di pembelajaran sebelumnya. Oke, nah untuk mereview kembali, Ibu akan menjelaskan kembali ya nak ya. Pahlawan memiliki jiwa patriotisme dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebagai siswa, kita harus meneladani dan melaksanakan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh para pahlawan. Misalnya, keberanian, rela berkorban, membela keadilan dan kebenaran, serta cinta tanah air. Sikap-sikap kepahlawanan juga mencerminkan makna sila kelima Pancasila, yaitu yang pertama, seorang pahlawan bekerja keras demi meraih kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, seorang pahlawan menjunjung tinggi keadilan. Yang ketiga, seorang pahlawan selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, ini contoh sikap kepahlawanan yang ditujukan oleh Tuanku Imam Bonjol. Ya, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Tuanku Imam Bonjol antara lain rela berkorban, jiwa dan juga raga demi untuk mengusir penjajah. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama, mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam melawan penjajah. Yang keempat, gagah berani membela kebenaran. Yang kelima, bertekad kuat dan pantang menyerah hingga titik darah penghabisan. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara. Nah, kemarin di muatan IPS, siapa ini Ki Hajar Dewantara? Bapak Pendidikan Nasional. Sikap kepahlawanan yang beliau miliki yang pertama adalah sikap rela berkorban, ya. Yang kedua, cinta tanah air, selalu mengedepankan kepentingan bersama, jiwa persatuan dan kesatuan, dan memiliki semangat nasionalisme yang tinggi, begitu ya. Nah, yang ketiga adalah Pangeran Diponegoro. Sebagai seorang pejuang, tentu ada banyak sikap kepahlawanan dari Pangeran Diponegoro, antara lain patriotisme, ya, jiwa patriotnya, sikap atau sifat rela berkorbannya atas segala yang dimilikinya, termasuk nyawanya sendiri, ya, demi membebaskan rakyat dari kesewenang-wenangan Belanda yang menyengsarakan. Yang kedua, cinta tanah air adalah salah satu pemicu amarah Pangeran Diponegoro karena
Belanda sangat tidak menghargai adat istiadat setempat. Kemarahan ini memunculkan tekad untuk melawan Belanda demi tegaknya kehormatan tanah air. Yang ketiga, pantang menyerah. Meski peralatan perang Belanda lebih maju, namun hal tersebut tidak membuat Pangeran Diponegoro gentar. Ia tetap melanjutkan peperangan melawan Belanda dengan segenap apa yang ia miliki. Perang Pangeran Diponegoro yang terkenal adalah Perang Padri. Ya, oke. Yang keempat, ini Sultan Iskandar Muda. Beliau adalah Sultan dari Aceh ya. Sultan Iskandar Muda dikenal dengan sikap kepahlawanannya. Yang pertama, kerja keras membangun ekonomi dan angkatan perang Aceh. Yang kedua, pantang menyerah dalam melawan para penjajah. Yang ketiga, cinta tanah air dengan cara mengusir bangsa asing yang ingin menduduki negara Indonesia. Nah, penerapan sikap kepahlawanan sesuai dengan makna sila Pancasila. Pada pembelajaran sebelumnya ya, kita sudah mempelajari mengenai sikap kepahlawanan yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Ya, sikap kepahlawanan yang sesuai dengan sila tersebut juga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh angkat topang dagu, artinya kita tidak boleh cuek dengan keadaan sekitar kita ya nak ya, kita harus meneruskan perjuangan para pahlawan ya. Nah, salah satunya dengan berperilaku adil serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menyimak dan mempelajari video pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dan semoga bermanfaat ilmu yang Ibu berikan. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.